Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bisnis digital industri kreatif. Saya Febiola Putri Adini akan menjelaskan tentang pengenalan industri kreativitas di bidang digital. Pengertian industri kreativitas itu berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Nah, industri ini berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Ciri-ciri dari industri kreatif itu sendiri, ia mempunyai keunggulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang maupun produk jasa yang dihasilkan. Jadi dia sudah mempunyai ciri khas sendiri. Untuk pengertian industri kreatif digital itu adalah suatu industri kreativitas yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk jasanya. Nah, industri jenis ini umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada sektor industri kreatif di Indonesia. Sektor industri kreatif di Indonesia meliputi sektor arsitektur, sektor periklanan, sektor pasar barang seni, dan sektor desain. Sektor arsitektur termasuk ke dalam jenis industri kreativitas yang berkaitan dengan desain bangunan, perencanaan konstruksi bangunan, pengawasan konstruksi, dan konservasi bangunan warisan. Di industri kreativitas arsitektur ini ada dua level, yaitu level makro dan mikro. Level makro itu melakukan konstruksi bangunan secara menyeluruh seperti perencanaan pembuatan, town planning, urban design, dan landscape arsitektur. Kalau level mikro itu melakukan konstruksi bangunan dalam skala kecil, misal membuat detail arsitektur taman dan desain interior. Lalu ada sektor periklanan. Sektor periklanan termasuk ke dalam jenis industri kreativitas yang berkaitan dengan jasa periklanan. Industri kreatif ini berkaitan dengan produksi dan distribusi iklan yang nantinya akan dilakukan riset pasar dan juga perencanaan pengembangan iklan tersebut. Yang mencakup ke dalam sektor periklanan adalah membuat iklan di luar ruangan, produksi material iklan, dan proses promosi iklan tersebut. Dalam promosi dapat memanfaatkan media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Lalu ada sektor pasar barang seni. Di sektor pasar barang seni ini merupakan aktivitas perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Dalam prosesnya, industri pasar barang seni ini akan menjual barangnya melalui lelang, membuka galeri, dan melalui internet. Yang termasuk ke dalam sektor pasar barang seni ini berbagai macam jenis alat musik, kerajinan, automobil, dan film seni rupa dan lukisan. Lalu selanjutnya sektor desain. Sektor desain ini merupakan jenis industri kreatif yang terkait dalam membuat desain grafis, desain interior, dan desain produk. Sistem kerja yang diterapkan dari industri kreatif ini adalah dengan melakukan konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aurelia Hartono, NIM 181034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor industri kreatif di Indonesia. Nah, ada 4 macam sektor industri kreatif di Indonesia. Yang pertama ada sektor fashion, sektor video dan film-film atau fotografi. Selanjutnya ada sektor kuliner dan selanjutnya ada sektor kerajinan. Yang pertama ada sektor fashion. Nah, sektor fashion itu termasuk ke dalam jenis industri kreatif yang terkait dalam pembuatan suatu produk pakaian, pembuatan aksesoris pakaian, serta membuka konsultan fashion dan mendistribusikan produk fashion yang telah diciptakan. Nah, selanjutnya ada sektor video, film, dan fotografi. Industri ini terkait dengan produksi suatu video.
Nah, film dan juga pembuka jasa fotografi ini mencangkup berbagai hal dari mulai pembuatan video, sebuah film, produk suatu film, sampai memasarkan produk yang telah diciptakan termasuk ke dalam industri kreatif ini. Selanjutnya ada sektor kuliner. Sektor kuliner itu termasuk ke dalam sektor industri kreatif, industri kuliner yang sudah memiliki pasar tersendiri baik di Indonesia ataupun di internasional. Sektor kuliner ini meliputi dari pembuatan kuliner khas daerah dan juga pemasaran produk khas daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sektor kerajinan. Sektor kerajinan itu merupakan jenis industri kreatif yang di dalamnya tuh meliputi proses kreasi, lalu produksi dan juga distribusi dari suatu produk kerajinan. Dan yang dihasilkan sektor kerajinan ini dibuat oleh tenaga pengrajin mulai dari desain sampai proses hasil penyelesaian. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang sektor industri kreatif yang berbasis teknologi. Ada beberapa macam sektor industri yang berbasis teknologi, seperti contohnya sektor industri permainan, sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak, dan sektor industri musik, juga sektor industri pertelevisian. Nah, yang pertama itu sektor industri permainan, itu sektor industri yang permainannya ini terkait dengan kreasi permainan, produk permainan tidak hanya bersifat untuk hiburan. Permainan juga itu bisa memberikan edukasi dan ketangkasan otak tergantung jenis permainannya terhadap anak. Nah, selanjutnya ada sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak. Nah, di sini tuh sektor industri ini berkaitan dengan pengembangan suatu teknologi yang di dalamnya meliputi jasa layanan komputer, pengolahan data, pembuatan website dan perikalan berbasis internet. Desain sistem dan desain portal tersebut tuh portal termasuk perawatannya. Nah, di sini juga ada sektor industri musik. Sektor industri musik ini berkaitan dengan kreasi musik, komposisi sebuah lagu, menciptakan lagu hingga proses produksi saat rekaman. Lalu selanjutnya ada sektor industri pertelevisian. Nah, di sini tuh sektor industri kreatif ini berkaitan dengan membuat kreasi proses produksi hingga pengemasan acara televisi yang bersangkutan dengan kebutuhan pertelevisian termasuk ke dalam jenis industri ini. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Berliana Dwi Ayunda. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Nah, di sini ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah media sosial. Nah, saya akan membahas tentang kreativitas terlebih dahulu. Jadi hal pertama yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif merupakan kreativitas. Nah, di sini kreativitas sangatlah penting dalam perkembangan teknologi kreatif. Maksud saya industri kreatif. Nah, mengapa kreativitas di sini sangat penting dalam perkembangan industri kreatif? Di sini para pemuda dan pemudi di sini dituntut untuk mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Mengapa? Karena mereka harus semakin lama harus menciptakan inovasi-inovasi baru agar industri kreatif di sini semakin lama semakin berkembang, seperti itu. Dan yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi selanjutnya yaitu mengenai teknologi. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin lama, semakin berjalannya waktu, teknologi di sini semakin berkembang dan semakin canggih. Jadi, teknologi di sini sebagai alat untuk pendukung para pemuda dan pemudi untuk melakukan perkembangan suatu industri kreatif. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah media sosial. Nah, di sini media sosial juga sangat penting dalam perkembangan industri kreatif. Nah, media sosial di sini berperan besar dalam perkembangan industri kreatif. Mengapa? Karena karena kebanyakan masyarakat di sini menggunakan media sosial dalam menjalankan atau mempromosikan atau menjual produknya. Nah, media sosial di sini sangat berperan aktif dalam perkembangan industri kreatif, seperti itu.
Nah, itu merupakan 3 hal yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zaini. Di sini kita mengambil contoh bisnis digital industri kreatif, yaitu aplikasi Traveloka. Yang pertama, sejarah Traveloka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zeg. Ide ini muncul di saat Ferry Unardi sering mengalami kesulitan dalam memesan tiket pesawat, terutama di saat dia ingin pulang ke Padang dari Amerika Serikat. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga pesawat di berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs resminya. Yang selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Seiring dengan perkembangan perusahaan, banyak hal yang harus ikut serta dikembangkan perusahaan. Salah satu contohnya, yang pertama, hanya memiliki 8 orang. Kini semakin tumbuh menjadi belasan, puluhan, hingga ratusan karyawan. Budaya kerja perusahaan dan manajemen pariwisata pun diterapkan serta dikelola dengan tepat, juga sangat baik untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus menjawab semua tantangan yang ada. Tim yang solid adalah keharusan bagi sebuah bisnis. Belum lagi tantangan untuk memenangkan persaingan pada penyedia aplikasi yang sejenis. Traveloka dituntut untuk menyediakan kelebihan bagi penggunanya. Dalam perjalanan Traveloka, salah satu permasalahannya adalah dalam hal kerjasama dengan maskapai penerbangan. Pasalnya, banyak maskapai yang tidak bersedia bekerja sama dengan pihaknya. Oleh karena itulah, menjadi tugas Ferry dan timnya dalam menyediakan klien dengan memperbaiki sistem layanan pelanggan. Dengan saya Rifka Wayundriani, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari Traveloka. Yang pertama, Traveloka ini mudah digunakan. Kenapa? Karena Traveloka ini hemat, tidak perlu kita repot-repot ke bandara membeli tiket dan lain sebagainya. Kemudian Traveloka ini juga tidak membuang-buang kertas. Kenapa? Karena dari Traveloka sendiri menyediakan e-tiket. Kita juga tidak perlu repot-repot dan lebih hemat biaya transportasi dan lain sebagainya. Kemudian banyak fitur dari Traveloka itu sendiri. Bukan hanya pemesanan tiket pesawat, tapi juga bus maupun kereta api dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang menarik dari Traveloka ini. Yang selanjutnya adalah pembayaran dari Traveloka ini bisa melalui internet banking, terus dari bank, Alfamart, terus banyak sekali pembayaran yang bisa kita lakukan dari Traveloka. Kemudian adalah Traveloka ini banyak sekali diskon dari Toserba, Terharu, yang itu dimana Toserba ini cashback sebesar Rp100.000, sedangkan Terharu ini cashback sebesar Rp50.000, dan masih banyak lagi diskon-diskon yang ada di Traveloka seperti pemotongan harga kamar hotel Rp150.000 dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan dari fitur Traveloka ini adalah dari berbagai hotel dan fitur lainnya sangat terbatas sekali, sehingga menyebabkan kelemahan ini pada Traveloka.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatin Rasama. Di sini saya akan menjelaskan perubahan bisnis model per sektor atau perubahan bisnis dari zaman tradisional sampai zaman modern. Dari zaman belum adanya aplikasi sampai zaman sekarang adanya aplikasi. Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama saya menjelaskan jenis informasi, yaitu yang pertama all model, dimana sebelum ada aplikasi tersebut atau zaman tradisional seperti itu. Transportasi yang pertama, tarif tiket transportasi, terus jenis transportasi kita hanya mengetahui itu aja, dan terus hotel, tarif kamar hotel, jenis hotel, tipe hotel, fasilitas hotel. Jadi kita cuma di zaman old model ini, jadi kita cuma mengetahui itu aja, jadi seperti itu. Tetapi di new model, di zaman sekarang modern, zaman setelah adanya aplikasi, kita bisa mengetahui adanya sistem booking and ref. Jadi adanya sistem booking, kita bisa booking terlebih dahulu transportasi itu atau hotel yang kita mau, kita bisa booking terlebih dahulu. Terus yang kedua, di mana di new model ini ada banyaknya promo yang akan ditawarkan kepada Anda semua. Jadi promo, entah itu promo dari hotelnya, transportasi, pokok banyak macam promo yang ditawarkan. Terus yang ketiga, lebih banyak fitur yang ditawarkan. Jadi tidak hanya transportasi atau hotel saja yang ditawarkan di new model ini, tapi kita juga dapat restoran atau apa gitu. Contoh paket pesawat atau hotel di luar negeri. Jadi seperti itu. Terus yang fitur model ini inovasi kedepannya. Jadi status penerbangan. Jadi kita bisa mengetahui, kita semisal transportasi kereta api, kita gerbong nomor berapa, terus check in jam berapa, itu kalau hotel check in jam berapa, terus tempat kamar yang kita tempati itu nomor berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang kedua ada sumber informasi. Kalau di all model ini sumber informasinya kita harus masih ke stasiun ya, informasi kita harus ke sana. Contohnya bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terus loket, destinasi. Jadi seperti itu. Dan juga di zaman new model ini kita cukup download aplikasi Traveloka dan juga website Traveloka, media berita dan iklan. Jadi seperti itu. Jadi lebih gampang untuk kita untuk memesan transportasi atau hotel. Jadi seperti itu. Terus yang fitur model ini kita menggunakan website atau mobil aplikasi. Jadi seperti itu. Dan juga yang ketiga, cara pemesanan. Nah ini juga kita di cara pemesanan di all model itu, cara pemesanan itu kalau zaman dulu kita harus datang langsung ke stasiun atau ke hotel. Jadi itu. Terus yang kedua, kita juga bisa ke agen perjalanan, kita menuju agen, terus agen yang kita pilih itu, agen yang kita kunjungi itu langsung ke stasiun atau hotel tersebut untuk memesannya. Dan juga yang ketiga, kita bisa call center, kita bisa menghubungi nomor hotel tersebut atau transportasi tersebut. Jadi seperti itu. Tetapi di new model yang sekarang adanya aplikasi, kita semua pemesanan transportasi atau hotel kita cukup dipemesan di aplikasi Traveloka tersebut. Jadi seperti itu, lebih gampang. Jadi sekarang lebih gampang dengan adanya aplikasi Traveloka tersebut. Jadi seperti itu. Terus fitur model inovasi kedepannya, dimana kita juga menggunakan website aplikasi di sini. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, kita ada metode pembayaran. Yang keempat, kita ada metode pembayaran. Kalau di all model di zaman dulu kita non tunai. Jadi kita kita tunai. Jadi kita bayar tunai langsung ke stasiunnya. Jadi seperti itu. Terus di zaman sekarang adanya aplikasi, di new model adanya aplikasi, kita hanya cukup bayar lewat ATM aja. M-banking juga bisa, ATM
manapun juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi lebih gampang untuk kita membayar apa yang kita pesan di situ. Jadi seperti itu. Termasuk kita pesan tiket transportasi, terus hotel yang kita mau, itu kita bisa bayar lewat transfer ke ATM atau m-banking juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga yang terakhir ini ada futur model inovasi kedepannya, itu pembayarannya non tunai. Jadi kita menggunakan kode barcode. Jadi kita menggunakan kode barcode atau e-money. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang saya jelaskan barusan itu perubahan bisnis model per sektor. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan juga masalah dan solusi. Yang pertama, sedikit pilihan kamar hotel di luar negeri. Jadi banyaknya pengguna aplikasi ini untuk memilih traveling, memilih tiket transportasi, maka sebaiknya pihak Traveloka segera mungkin untuk menambah lebih banyak traveling di luar negeri. Jadi seperti itu Kak, biar para konsumen tetap menggunakan aplikasi ini. Jadi seperti itu. Dan juga solusinya caranya dengan menambah relasi traveling kita di luar negeri atau bekerja sama antara pihak di luar negeri dengan pihak Traveloka. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga yang kedua, banyaknya aplikasi yang sama. Nah, kita kan juga mesen tiket transportasi atau mesen hotel itu kan tidak cuma di aplikasi Traveloka aja, tapi juga ada di mana-mana gitu. Maksudnya juga banyak aplikasi yang sama dengan Traveloka tersebut gitu. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka banyak aplikasi-aplikasi yang menyerupai Traveloka dengan fitur-fitur yang jelasnya lebih sama, inovasinya lebih terbaru, fitur-fiturnya lebih sangat menyenangkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah dan solusi. Dan yang pertama, ada sedikit pilihan kamar hotel di luar negeri. Banyaknya pengguna aplikasi ini untuk memilih traveling, memilih tiket dan penginapan. Maka sebaiknya pihak Traveloka segera mungkin untuk menambah lebih banyak lagi pilihan hotel di luar negeri agar para konsumen tetap menggunakan aplikasi ini untuk pilihan pertamanya. Jadi mungkin salah satu caranya dengan menambah relasi atau bekerja sama antara pihak hotel luar negeri dengan pihak Traveloka tersebut. Terus yang kedua, banyaknya aplikasi yang sama. Semakin berkembang teknologi, maka banyak aplikasi-aplikasi yang menyerupai Traveloka dengan fitur-fitur yang lebih jelasnya lebih menarik. Maka dari itu inovasi atau pembaruan fitur-fitur itulah sangat penting agar terciptanya kepuasan dari konsumen tersebut. Semakin banyak pilihan yang tersedia dari aplikasi, maka konsumen akan lebih tertarik untuk dengan pilihan Traveloka tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.